Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Aan. Nah, kali ini Pak Aan akan melakukan pembelajaran untuk tematik kelas 5. Nah, kalau sebelumnya kan yang ngampu Bu Iva ya. Kalau sekarang yang ngampu Pak Aan. Oke. Udah siap melakukan pembelajaran pada hari ini? Hari ini kan udah masuk semester 2 ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Oke. Kemarin kan kita sudah belajar soal suhu dan kalor untuk pembelajaran 1 dan 2. Oke. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Kalian bisa buka di buku paket kalian pada halaman 24. Oke. Sebelumnya Pak Aan mau tanya, kita itu bisa hidup nggak sih tanpa berhubungan dengan lingkungan atau berinteraksi dengan lingkungan? Bisa nggak kita hidup sendiri? Oke, nggak bisa ya. Di situ ada bacaan manusia dengan lingkungan alam. Oke. Nah, semua makhluk hidup itu yang ada di bumi itu melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup atau dengan lingkungannya. Misal, kita mau bercocok tanam. Bercocok tanam dengan menggunakan apa? Dengan memanfaatkan lingkungan di sawah, terus bisa kita berkebun. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup, ya kan? Kalau kita pengen makan buah apa ya? Buah mangga, kita bisa menanam pohon mangga. Ya, walaupun nunggunya agak lama sih. Oke. Kalau kita mau makan nasi, kita harus bercocok tanam, menandur apa? Menandur padi di sawah. Itu adalah salah satu hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, hubungan manusia dan lingkungan itu dapat dikelompokkan menjadi 2 anak-anak. Di situ ada di bacaan pada paragraf 4. Ya. Nah, pertama, hubungan manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Jadi misal kita hidup di dataran rendah. Di dataran rendah itu kita bisa menanam padi. Terus, nah beda lain kalau di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi biasanya padi itu susah hidup. Di dataran tinggi itu biasanya sayur-sayuran kayak bayam, terus terong, gitu ya. Bisa kopi. Itu hidupnya di dataran tinggi. Di dataran rendah dia nggak mau tumbuh. Itu adalah salah satu contoh manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Oke, yang kedua, hubungan manusia dengan peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Nah, maksudnya itu kita kan ada 2 musim nih, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, waktu tanam dengan musim hujan, itu petani harus menyesuaikan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Jadi dia harus menanam padi pada musim penghujan. Itu adalah contoh dari cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. Oke. Terus kalau nelayan itu juga harus menyesuaikan dengan cuaca.
Kalau cuacanya badai gimana? Mereka enggak itu melaut. Karena apa? Karena nanti bisa membahayakan jiwanya atau nyawanya kalau terjadi badai di laut. Maka nelayan itu memilih cuaca yang apa? Ya, cuaca yang tidak ada badai. Oke. Terus, manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Contohnya untuk menghadapi musim kemarau. Jadi waktu kita memanen, kita bisa menyimpan hasil panen kita untuk menghadapi musim kemarau. Gitu. Jadi nggak langsung dihabisin pada waktu itu. Jadi untuk berjaga-jaga, kan kalau di musim kemarau itu susah ya untuk menanam padi kalau nggak ada air, ya kan? Oke. Jadi itu tadi adalah manusia dengan lingkungan alam. Oke, lanjut. Kita buka pada Nah, ada halaman 31 nih. Di sini ada percakapan antara dua orang. Oke, Bapak bacakan ya. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Oke. Terus cowok yang satu lagi menanggapi nih. Di daerah Papua, mereka biasa memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Nah, ini dia baru tahu kalau di Papua itu mereka nggak menanam padi karena padi nggak bisa tumbuh di sana. Yang dia tanam adalah ubi kalau menurut di sini. Nah, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi hidupnya, termasuk mencari makan. Jadi setiap orang itu berhak untuk mencari makan, memenuhi kehidupannya. Kalau kita nggak makan gimana? Nggak bisa kan? Kita harus makan. Makanya kita harus mencari makanan. Nah, ngomong-ngomong soal hak nih. Ada yang tahu nggak hak itu apa? Ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi atau sesuatu yang kita dapatkan. Itu adalah hak. Di buku Dinas halaman 32 itu ada bacaan konvensi hak-hak anak. Jadi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dia telah melakukan konvensi untuk membahas hak-hak anak. Nah, konvensi ini disahkan pada tanggal 20 November tahun 1989. Nah, di Indonesia itu baru mendukung pada tahun 1996. Jadi berapa tahun itu setelah disahkan oleh PBB? Berapa tahun? Jadi ada 7 tahun. Isinya apa aja sih? Isinya konvensi hak-hak anak itu? Di halaman 33 ya, coba dibuka. Isinya adalah 1. Hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup misalnya hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya untuk kita. Yang kedua itu adalah hak perlindungan. Nah, kita sebagai anak-anak, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Sama juga anak-anak lain, dia melakukan kegiatan agamanya menurut kepercayaannya masing-masing. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, jadi dia berhak melakukan kegiatan keagamaannya.
Nah, yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang adalah hak memperoleh pendidikan, hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Memperoleh pendidikan ini misalnya kita bersekolah. Terus kalau untuk fisik kita bisa dengan berolahraga. Oke. Terus yang selanjutnya, hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kalian ini juga berhak loh untuk berhak memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupan kalian. Gitu ya. Oke. Kita lanjut dengan hak-hak yang di sekolah. Sekarang yang hak-hak anak di sekolah. Apa aja sih hak-hak anak di sekolah? Ada yang tahu nggak? Hak-hak anak. Hak tadi apa? Ya, yang mendapatkan kita sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita peroleh. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, jadi ada 8 hak sini. Ya, di buku ada di halaman 35. Banyak nih. Ada hak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat. Jadi nanti ada yang bakatnya sepak bola, ya ikut ekstra sepak bola atau les sepak bola. Untuk apa? Untuk mengembangkan bakatnya. Terus ada hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Terus ada hak mengikuti program pendidikan. Program pendidikan itu dari SD, SMP, SMA. Terus nomor 4 itu mendapatkan fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu kayak kita mendapatkan perpustakaan. Terus apa lagi? Lab komputer dan lain sebagainya. Dan untuk yang mendapatkan beasiswa itu adalah untuk siswa yang berprestasi. Oke. Terus nomor 5 yaitu adalah pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa. Itu misalnya kalian berhak untuk memilih sekolah yang kalian mau, yang kalian pengen senangi juga boleh. Terus yang keenam itu adalah memperoleh penilaian dari hasil belajar kalian. Misalnya ketika kita mendapatkan tugas kita kan mengerjakan tugas. Jadi nanti kita setelah mengumpulkan tugasnya kan akan dinilai oleh bu guru atau pak guru kan. Nah, kita itu berhak untuk mendapatkan nilai dari tugas kita. Oke. Nomor 7 yaitu adalah menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Untuk nomor 8 itu mendapatkan pelayanan khusus untuk siswa yang menyandang cacat. Jadi misalkan ada orang yang mungkin pendengarannya kurang atau matanya nggak bisa melihat, jadi nanti ada pelayanan khusus untuk mereka. Oke. Itu tadi adalah hak-hak seorang siswa menurut peraturan pemerintah. Oke. Nah, kita lanjut nih. Hak-hak kita untuk menjaga lingkungan. Masuk ke pembelajaran 4. Buka pada halaman 39. Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Gambar yang pertama itu ada seorang anak membuang sampah pada sungai atau membuang sampah di sungai. Gimana nih menurut kalian? Itu benar apa enggak? Benar. Enggak dong ya. Kenapa sih? Akibatnya kalau kita membuang sampah di sungai. Nah, ini akibatnya ada di gambar nomor 2 dan nomor 3 nih. Akibatnya itu adalah lingkungan sungai akan tercemar dan akan menyebabkan banjir jika lama-lama sampahnya akan menumpuk. Lingkungan sungainya akan tercemar, otomatis ikannya gimana?
ikannya akan mati. Jadi lingkungan sungainya itu jadi tidak sehat. Nah, nanti pengaruhnya kemana lagi kalau ikannya mati? Itu sampai pantai nih, gambar nomor 3. Itu juga mengganggu mengganggu para pelayan untuk mencari ikan. Padahal nelayan itu adalah mata pencahariannya mencari ikan loh. Kalau ikannya mati gimana? Mereka bisa bertahan hidup nggak? Apa mencari makan? Nggak bisa kan? Makanya dampak dari membuang sampah di sungai atau membuang sampah di sembarang tempat itu sebenarnya lama-lama akan mempengaruhi orang lain, dan merugikan orang lain. Oke. Jadi baiknya di mana karena membuang sampah itu? Di tempat sampah. Ya. Oke, di sini juga coba ada bacaan di halaman 39. Itu adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Contohnya tadi, membuang sampah di sungai. Akibatnya apa? Akibatnya nih ada gambar nih halaman 40 itu akibatnya banjir kotanya. Ya mungkin mungkin akibatnya nggak langsung pas kita buang langsung banjir, enggak. Itu akan lama-lama, jadi sampahnya itu lama-lama akan menumpuk terus banjir. Jadi gitu. Oke. Nah, selain hak kita kewajiban kita untuk menjaga lingkungan, kita juga mempunyai kewajiban menjadi warga negara dan siswa. Nah, ada yang tahu nggak kewajiban itu apa? Kewajiban, kalau hak tadi kan sesuatu yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita terima. Nah, kewajiban itu apa? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban itu berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan dan diamalkan. Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin hak kita. Apa aja sih kewajiban sebagai warga negara itu? Apa aja? Terus sebagai siswa apa aja? Nah, kewajiban sebagai sebagai siswa dulu. Sebagai siswa apa aja? Menjaga lingkungan sekolah. Terus apa lagi? Mengikuti upacara bendera. Ya, terus apa lagi? Buat Ya, belajar. Iya, belajar. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu belajar. Nah, untuk kewajiban sebagai warga negara, kita harus mentaati peraturan yang negara bikin. Iya. Kita harus mentaati peraturan negara. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Nah, tadi kita belajar apa aja udah? Belajar apa aja? Ya, interaksi manusia dengan lingkungan atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Terus apa lagi? Hak kita sebagai siswa, hak kita sebagai warga negara. Terus kewajiban kita sebagai siswa. Terus apa lagi? Terus kewajiban menjaga lingkungan. Oke. Jadi cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jika nanti ada materi yang kalian belum paham, kalian bisa chat WA ya ke Pak Aan. Oke. Nah, karena ini sedang pandemi nih, jadi kita harus saling menjaga kesehatan kita. Misal cuci tangan, terus pakai masker kalau keluar rumah kayak Pak Aan kayak gini. Jadi pakai masker yang bagus itu kayak gini ya, nutupin gini, bukan di bahu. Oke. Bukan di dagu maksudnya.
Oke. Nanti pembelajaran hari ini Pak An tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu di pembelajaran berikutnya. Dadah.